Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ini, Ana Syifa Sabrina dengan NIM 18150076 pada mata pelajaran permainan lagu dan cerita untuk Arabiyah lil Atfal akan mempresentasikan mengenai permainan bahasa Arab serta ice breaking yang dapat digunakan ketika melaksanakan pembelajaran bahasa Arab kepada peserta didik. Nah, di sini untuk permainan yang akan saya presentasikan itu mengenai teka-teki silang. Kemudian untuk ice breaking-nya adalah, judulnya adalah Filun wa Namlun. Nah, pertama, permainan bahasa Arab teka-teki silang. Nah, jadi teka-teki silang itu, atau biasa disingkat dengan TTS ya, merupakan suatu permainan kata, ya permainan kata yang biasanya berbentuk serangkaian ruang kosong yang berbentuk kotak. Jadi yang tiap kotak itu biasa diisi dengan huruf-huruf. Nah, mungkin sebagaimana kita ketahui ya, kita sering menemukan permainan teka-teki silang, baik itu mengenai pengetahuan umum ataupun dan sebagainya. Nah, di sini penerapan teka-teki silang ini bisa kita gunakan sebagai bahan evaluasi pembelajaran kepada peserta didik. Misalnya seperti pembelajaran mufradat. Nah, jadi untuk menguji apakah anak-anak mengetahui atau sudah menguasai mufradat-mufradat yang ada, kita bisa menggunakan teka-teki silang sebagai bahan evaluasi atau bahan uji latihannya. Nah, ini sebagai contoh ya. Nah, seperti ini. Ini bentuk bersih yang kita sudah menyiapkan mufradatnya apa. Jadi kita sebagai guru menyiapkan mufradat apa saja yang akan kita jadikan sebagai bahan evaluasi, kemudian kita menyusunnya ke dalam bentuk kotak-kotak seperti teka-teki silang. Ini mungkin kadang-kala agak sedikit susah, mungkin menyesuaikan bagaimana antara satu mufradat dengan mufradat lainnya bisa disambung salah satu hurufnya. Tapi kira-kira begini bentuknya ya. Nah, di sini saya menggunakan mufradat pada tema pembelajaran fil fasl untuk anak kelas 5 SD, S5 MI, Madrasah Ibtidaiyah. Nah, jadi di sini ada sekitar 7 mufradat mendatar dan 9 mufradat mendatar dan 7 mufradat mendaki. Nah, setelah kita bentuk rapinya, bentuk kerangkanya seperti ini, maka kemudian kita akan menghapus hurufnya, maka dia akan berbentuk begini. Nah, yang seperti inilah nanti akan kita berikan kepada peserta didik. Bisa mungkin kalau misalnya pembelajarannya secara offline, kita bisa mungkin memprintnya dalam bentuk lembaran-lembaran, memberikannya kepada tiap-tiap peserta didik agar mereka bisa mengisi atau menjawab teka-teki silang ada, kotak-kotak yang ada ya dalam mufradat yang tepat dan sesuai dengan gambar yang ada. Nah, atau kalau misalnya untuk pembelajaran online kita bisa men-share-nya seperti ini, kemudian kita minta ke anak-anak untuk satu-satu atau bagi yang bisa untuk menjawab pertanyaan. Misalnya gambar pertama gambar yang ini. Nah, ini gambarnya gambar kantin ya. Kira-kira ini menurun. Ada 4 kotak. Bahasa Arabnya apa dan hurufnya diisi. Misalnya ini maksofun. Mim, kof, sod, dan mim, kof, sod, dan fa. Maksofun. Begitu. Nanti ganti-gantian anak-anak yang lain sehingga mereka semua bisa mengulang kembali mufradat yang sudah mereka pelajari. Tadi sebagai bahan evaluasi ya. Nah, kemudian selanjutnya, itu tentang teka-teki silang. Nah, selanjutnya tentang ice breaking. Jadi ada ice breaking dalam pembelajaran bahasa Arab. Di sini nama permainannya filun wa namlun. Biasanya kalau dalam acara seminar-seminar atau acara outbound untuk anak-anak biasanya ada namanya itu gajah dan semut. Jadi gajah itu besar, semut itu kecil. Nanti akan diberikan gerakan, ada gerakan besar maupun lingkaran besar, gerakan kecil untuk kecil, terus kemudian gerakannya dibalik. Nah, jadi penjelasannya karena itu dalam bahasa Indonesia, dan kita sekarang membuatnya dalam versi bahasa Arabnya. Dia ada filun wa namlun. Jadi pertama sekali itu kita akan
mengajarkan, kita memberitahu kepada peserta didik filun itu artinya apa, namlun itu artinya apa. Misalnya gajah itu artinya besar, namlun itu gajah artinya bahasa Arabnya adalah filun, dan namlun itu bahasa Indonesianya adalah semut. Nah, ukuran filun besar, dalam bahasa Arab kabir, filun kabir. Jadi ketika kita menyebutkan filun, maka anak menyebutkan kabir. Nah, kemudian membuat bentuk gerakan, buat lingkaran besar. Filun kabir. Kita sebutkan filun, anak-anak menyebutkan kabir dan buat lingkaran besar. Nah, begitu juga dengan namlun. Kita jelaskan bahwasanya namlun itu semut, dan semut itu kecil. Bahasa Arabnya adalah shagir. Jadi ketika kita sebutkan namlun, anak-anak menyebutkan shagir dengan bentuk gerakan seperti ini. Shagir, shagir, shagir. Nah, kemudian kita coba melatih beberapa kali mengulang kepada anak-anak ini untuk menguji konsentrasi mereka juga. Jadi, namlun, shagir, filun, kabir. Nah, setelah beberapa kali mereka terbiasa, sekarang kita minta mereka untuk mengubah gerakannya, membalikkan gerakannya. Jadi ketika disebutkan filun, anak-anak tetap menyebutkan kabir, tapi dengan gerakan yang berbeda. Diganti gerakannya. Filun, kabir. Filun, kabir. Nah, ketika disebutkan namlun, namlun, shagir. Namlun, shagir. Nah, ini untuk selain melatih konsentrasi, ini juga melatih otak kiri dan otak kanan anak-anak ya. Nah, begitu. Jadi itu bisa diulang berkali-kali, dan konsepnya bisa juga nanti kita guru menyebutkan langsung sekali 3, misalnya sekali 2 atau sekali 3. Misalnya kan, filun namlun, kabir, shagir. Atau filun namlun, kabir, shagir. Nah, seperti itu. Nah, nanti setelah mungkin agak kita melakukan uji coba 1-3 kali, atau sampai anak benar-benar mereka paham ya gitu ya. Nah, nanti kita bisa memberikan ikop bagi siapa ketika sudah mulai untuk serius bermain, serius permainannya, anak-anak yang dia tidak konsentrasi, yang tidak dia berhasil mengikuti permainan, dia bisa diikop, dan ikopnya itu bisa mungkin menyebutkan mufradat yang sudah dipelajari atau menyebutkan kalimat mengenai pembahasan materi yang sudah diajarkan. Begitu. Jadi itu tentang permainan teka-teki silang dalam pembelajaran bahasa Arab serta ice breaking dalam pembelajaran bahasa Arab. Sekian dari Ana. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.